Video ini bakal ngelanjutin seminar investasi reksadana yang keempat. Ya, jadi kemarin gue pikir tuh yang ketiga sudah menjawab semua ya pertanyaan investor pemula, tapi ternyata masih ada juga kayaknya yang perlu gue jelasin ya, yang menjadi pertanyaan juga, yaitu kayak misalkan contoh profil resiko. Ya, profil resiko itu bagaimana cara kita tahu ya profil resiko yang cocok buat kita itu berapa gitu ya. Terus juga lebih detailnya lagi soal reksadana. Nah, buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, gue akan share screen di sini. Gue menggunakan aplikasi Bibit juga. Jadi di sini ya ada yang namanya profil risiko. Profil resiko itu sebenarnya ketika kalian awal daftar di aplikasi Bibit pun sudah ada sebenarnya, ya. Kenapa? Kok bisa ada di sini? Karena kalian sudah menjawab 6 pertanyaan di awal kalian mulai invest. Jadi ketika kalian menjawab 6 pertanyaan tersebut, ya, nah terbentuklah profil resiko ini. Makanya ketika kalian ditanyakan sesuatu, jawabannya jangan asal-asalan. Karena ini bakal menentukan profil resiko kalian. Apakah kalian berani ngambil resiko besar atau sedang ataupun kecil. Nah, ketika ada yang tanya sama gue, wah, cocokan mana nih gue? Resiko yang gede, sedang, ataupun kecil? Jawabannya adalah yang tahu diri lu sendiri, gitu. Makanya, kalau misalkan kalian bingung, ya ketika di awal daftar aplikasi Bibit, kalian itu jawab dengan benar, gitu. Supaya sudah bisa dibantu sama algoritma mereka. Jadi kalau misalkan udah kebentuk, ya ngapain lu coba tanya lagi gitu loh ke orang lain, misalkan lebih pro, karena jawabannya akan sama gitu. Kalau misalkan lo tanya sama orang lain nih, Jess misalkan, profil resiko yang cocok buat investasi gue yang ini apa? Ya jawabannya adalah yang tahu diri lo sendiri gitu. Dan kalau misalkan kayak gitu dan jawabannya tuh banyak. Satu, jangka waktu investasi berapa? Kedua, ya, yang mesti kalian tahu itu adalah gue seberapa berani ngambil resiko. Itu yang paling penting, ketimbang jangka waktu. Kalau misalkan jangka waktu, gue bisa aja tembak, oh reksadana saham gitu ya, misalkan 5 tahun, 7 tahun. Tapi kalau misalkan profil resiko lo ternyata kecil, lo nggak berani ngambil resiko gede, apakah reksadana saham cocok? Enggak. Lo taruh misalkan reksadana obligasi atau pasar uang. Tergantung dari seberapa berani lo ngambil resiko. Kan juga nggak mungkin gue bisa ngasih tahu kalian seperti itu. Dan tujuan gue pembuatan YouTube bukan seperti itu. Tujuan gue bikin YouTube adalah supaya kalian bisa menganalisa sendiri, kalian bisa lebih cerdas dari gue. Gue di sini tuh sebagai influencer, juga sebagai investor yang mungkin lebih lama investasi dibandingkan kalian, dan gue sharing ke kalian. Itu doang. Jangan kayak nganggep, wah gue sebagai dewa dalam investasi. Gue sama kalian tuh sama aja investor, cuman gue mungkin lebih lama dan gue lebih mempelajari. Kayak gitu aja. Selesai. Oke. Jadi di sini sebenarnya udah disetting, dan di settingnya itu kalian udah tahu kan alasannya dari mana gitu ya, dari 6 pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya kalian udah nggak perlu repot. Nah, kalau elemen untuk mengetahui profil resiko tuh ada 2 sebenarnya yang paling kuat. Nomor 1 itu adalah dari jangka waktu investasinya berapa lama. Kedua itu dari segi seberapa berani kita ngambil resiko. Nah, kita tahu gimana? Kalau misalkan investasi kamu turun 40%, kamu apakah cut loss
Apakah kamu tetap investasi ataukah kamu top up? Kalau lu top up jawabannya pada saat 40% minus, berarti lu adalah orang yang berani ngambil risiko gede. Kalau lu misalkan tetap di situ aja, tapi lu tidak jual, tidak pun beli, maka resiko lu adalah moderat. Ya, lu nggak berani ngambil risiko gede. Kalau misalkan lu ternyata jual waktu 40% itu lo minus, berarti lo profil resikonya itu umumnya akan cenderung rendah. Ya, tergantung dari beberapa pertanyaan lain. Itu kan udah ditanyain di awal, kayak gitu guys. Jadi kalau udah ada yang gak ribet, kenapa kalian harus bikin ribet? Jadi itu kalau misalkan dibilang, oh ini bisa diubah, iya bisa diubah. Tapi ya saran gue adalah jangan dirubah, karena faedahnya apa Pak? Ditentuin nama robo kalau kalian rubah. Kayak gitu loh maksud gue. Kecuali kalian udah mengerti, misalkan, oh ini begini, komposisinya begini. Kalau kalian nggak ngerti ya jangan gitu. Jangan kalian tiba-tiba, oh langsung minta tanya sama orang. Justru itu adalah tindakan yang paling salah, karena orang itu belum tentu tahu profil risiko kalian. Ya, dengan asumsi jangka waktu investasi. Terlalu sederhana banget untuk menentukan bahwa investasi cocok itu dari, oh saham 5 tahun. Enggak juga. Profil resiko lo gimana? Apa kalau ngambil resiko gede apa enggak? Kalau lo ternyata nggak berani ngambil resiko gede, masa sih lu gue masukin profil resiko agresif misalkan ya, yang segini. Kan nggak masuk akal, lu ntar panik setengah mati. Akhirnya lo cut loss. Nah, jadi tuh harus ada yang cocok. Yang cocok itu ya dengan cara, ya udah dari awal, lu ikutin aja. Nanti akan ada pertanyaan lagi. Lah, tapi kok reksadana gue minus gitu. Ya iya, karena lu mau pilih sebagus apapun, reksadana tuh bisa minus. Ya. Dan apalagi lu ngambil instrumen yang misalkan ada berhubungan dengan reksadana saham, ya. Itu tuh floatingnya gede banget gitu. Lu bisa lihat di sini nih. Ya. Misalkan di saham nih. Saya lihat sendiri tuh, lihat tuh. Karena dia potensi keuntungannya gede, ya resiko turunnya gede. Kalau lihat makan ini lebih jelek dibandingkan reksadana obligasi maupun pasar uang secara return ya. Tapi kenyataannya nggak gitu. Seperti itu. Ya, itu dari segi profil resiko. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, itu dua hal yang mesti kalian ketahui. Pertama, yang mesti kalian ketahui itu saya tipikal orang yang berani seberapa nih dalam ngambil risiko. Kalau investasi gua turun 40%, apa yang lo lakuin? Kalau misalkan lo top up, berarti lo berani ngambil risiko. Lo masuknya agresif. Kalau lo misalkan ya stay aja di situ tapi lo nggak jual, berarti lo moderat. Kalau misalkan lo tidak berani ngambil resiko, biasa lo cut loss. Gitu. Itu salah satunya. Terus jangka waktu investasi berapa lama? Misalkan secara 5 tahun ke atas itu reksadana saham, obligasi 3 tahun, ya 3 sampai 5 tahun, pasar uang 2 tahun ke bawah, gitu. Nah, tapi balik lagi, jangka waktunya misalkan sesuai, tapi kalau misalkan profil resikonya itu kecil, ya ngikutin profil resiko, ya ngikutin kalian berani ngambil resikonya semana, seperti itu. Oke, jelas ya? Gitu. Nah, sekarang mungkin surat berharga negara ini kan juga baru banget ya, nongol ya, gitu. Jadi ya mungkin gue akan coba sharing apa yang gue tahu aja. Nah, surat berharga negara ini mendatang, obligasi negara retail. Jadi sebenarnya surat berharga negara, gue akan coba jelaskan sedikit aja gitu ya. Intinya ini adalah surat utang yang dikeluarkan oleh negara gitu. Entah buat keperluan apa. Cuman bedanya kan ini ngasih surat utang supaya orang dalam negeri ini ngutangin buat negaranya gitu. Intinya seperti itu. Dan tentunya bakal dapat return, tentunya bakal dapat kupon kalau di sini disebutnya ya. Jadi kalau dalam obligasi disebut kupon. Jadi dan itu kuponnya fixed ya. Artinya ya berapa persen keuntungannya ya udah segitu gitu. Nah, nanti ada periode pembeliannya juga. Nanti nanti setelah udah tenornya sudah habis ya, setelah nanti udah habis lah, mereka emang udah harus bayar semua, ya udah nanti beserta keuntungannya juga dikasih kayak gitu guys. Seperti itu sih. Ada juga yang sebenarnya obligasi itu pembayarannya kayak
entah semi annually, ada yang annually, semi annually itu kayak 6 bulan, ada yang setahun, tergantung daripada tenornya si obligasi ini gitu, berapa lama, seperti itu. Ya. Jadi intinya nih, negara butuh duit, ya dia memberikan opportunity ke rakyatnya untuk ngutangin ke negara gitu. Ini sih gitu. Nanti negara bakal bayar kalian ya dengan bunga tertentu. Nah, bunga di sini disebutnya kupon ya. Kalau misalkan syariah, dia nggak akan nyebut bunga. Dia akan nyebutnya bagi hasil, dia akan nyebutnya apa. Tapi at the end of the day ada persentase lah di sini. Seperti itu. Ada lagi berlangsung. Ini mendatang karena belum keluar ya. Keluarnya tanggal 24 ya. Nah, kalau berlangsung nanti udah keluar ya. Berakhir berarti udah berakhir, udah tinggal tunggu sampai jangka waktunya habis aja. Seperti itu mungkin yang gue bisa jelasin secara sederhana soal SBN itu seperti itu. Dan ini sebenarnya udah banyak Pak, di Bareksa juga ada kok. Ya gue nggak tahu ya tanam duit ada apa enggak ya, kayaknya sih ada sih. Ya gitu juga ada gitu. Apalagi ya, profil risiko itu penting banget guys untuk kalian ketahui, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi kayak misalkan nih, tambah portofolio, terus gue mau pendidikan, misalkan apa nih, S2, ya kan, dananya 1 miliar misalkan, mau dikumpulin sampai 2024, ya, lanjut, kurang, S2 sekolah, kurang guys, ya udah, S2 sekolah, oke. Nah, ketika kayak gini lo lihat nih, ada proporsinya kan. Orang akan tanya, kok bisa proporsinya kayak gini? Itulah fungsi algoritma, Pak, yang ada pada Robo. Ya, fungsinya untuk mengkalkulasi semuanya. Cuman secara yang gua tahu itu dua itu yang paling aspek tinggi. Jangka waktu investasi, berani ngambil resiko apa enggak, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kalian itu berani ngambil resiko yang lebih gede, dia mungkin naruhnya di 4. Ya, mungkin juga naruhnya lebih daripada 4 gitu. Tapi kalau lu emang nggak berani ngambil resiko gede, biasanya dia akan naruh lebih kecil. Terus juga dari segi tujuan investasi berapa lama? Semakin lama biasanya profil resikonya ini juga makin tinggi. Tapi itu pun juga disesuaikan dengan kalian berani ngambil resikonya itu seberapa. Nah, kalau kalian pening, ya makanya ikutin Robo aja. Karena dia punya hitungan algoritma sendiri. Ya, intinya sih sebenarnya dari gambaran gue seperti itu. Mereka ngitung dari mana ya? Dari situ. Gitu. Seperti itu. Rekomendasi nabung rutin per bulannya, kalau kalian persiapkan 2 tahunan ya, 36 juta, Pak. Gila, gede banget loh. Intinya kayak gitu sih, gue ngejelasin konsepnya aja. Nah, terus targetnya sampai berapa lama, ya, terus kalian misalkan simpan, ya, nanti di sini bakal keluar, mulai investasi sekarang, set nabung rutin. Kalau lo set nabung rutin tuh sebenarnya di sini tuh cuman supaya lo bisa rutin aja berinvestasi. Jadi dia bakal ngasih tahu, oh waktunya lo invest gitu. Setahu gue sih nggak auto debit ya. Cuman sekarang kayaknya ada fitur auto debit kalau kalian emang nggak mau capek gitu. Itu juga bisa sebenarnya. At the end of the day kan ini aplikasi cuma buat ngebantu guys. Balik lagi ke kaliannya. Jadi intinya dari aplikasi investasi itu dia cuma ngebantu prosesnya aja gitu. Tidak memastikan keuntungannya. Itu kuncinya. Aplikasi investasi tidak memastikan keuntungannya, tapi membantu proses kalian lebih mudah. Dari apa? Misalkan kalian mau investasi, targetnya apa? Return yang bisa diberikan itu kan akan memperingan kita untuk mencapai tujuan investasi kita. 1, ya. Memperingan. 2, dengan adanya fitur-fitur kayak gini ya, tabung rutin ya kan, terus juga mengkalkulasikan berapa yang disisihkan per bulan, itu kan lu nggak perlu ngitung sendiri jadinya, itu sudah ada aplikasi yang ngitungin, jadi lu lebih mudah sebenarnya. Kedua ya, dan berbagai macam fitur lainnya juga, supaya apa? Supaya ngebantu kitanya, mempermudah kitanya, tapi tidak memastikan keuntungan itu guys ya. Jadi mau aplikasi apapun, mau itu bibit, ajaib, kayak tanam duit, dan lain sebagainya, itu tuh fiturnya gitu yang ngebantu kita. Jadi ya ada kendaraan nih, lo tinggal inin kendaraannya. Kalau misalkan untuk nyetir sampai ke tujuan, ya kan lo yang gerakin setirnya. Cuman semakin ada fitur-fitur di kendaraan tersebut yang ngebantu lo untuk mencapai tujuan lo, itu kan akan mempermudah.
Kayak misalkan nih, lo mau nyetir mobil, kalau udah ada GPS di samping, itu kan akan lebih mempermudah. Ketimbang lo nggak ada GPS, lo hanya mengendarai mobil doang, ya, terus juga lo sampai ke tujuan. Nah, seperti itu. Nah, GPS itu anggapannya sebagai fitur bantuan kita untuk mencapai tujuan kita. Apakah memastikan GPS itu? Belum tentu. Belum tentu kalian pasti sampai. Kalau misalkan GPS-nya udah menunjukkan ke arah ini, tapi kalian banyak berhenti, atau tiba-tiba kalian nggak jadi karena kemacetan, karena apa? Yang salah siapa? Apakah GPS-nya? Enggak. Yang salah adalah orangnya. Kenapa? Karena dia tidak melanjutkan sampai tujuannya. Gitu loh. Jadi jangan menganggap satu aplikasi itu sebagai penjamin keuntungan kalian. Tapi anggaplah aplikasi sebagai penolong kalian di mana membantu supaya tujuan itu tercapai. That's it. Kalau misalkan seperti itu, kan lebih santai. Jangan coba untuk ambil shortcut lebih gila lagi. Jangan coba ambil jalan lebih pintas lagi. Karena semakin jalan pintas yang kamu ambil, maka semakin resiko itu gede. Bahkan resiko penipuan itu gede. Makanya investasi bodong itu kenapa laku? Karena mereka menawarkan hal yang instan. Yang lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu goyang kaki doang, nggak perlu ngapa-ngapain, lu dapat duit. Itu nggak mungkin, Pak. Itu. Jadi dipikir, kalau kita pakai effort, pakai ini, ya apa namanya, ya itu lebih bagus. Kalau misalkan yang mau enaknya aja, nggak ada gitu. Semua tetap masih proses, cuman dipermudah aja gitu. Gitu guys ya. Jadi mudah-mudahan menjawab juga. Terus juga kalau misalkan nanti ada kehilangan apa namanya, misalkan HP lah, entah tiba-tiba di jalan apa namanya hilang, jatuh atau lupa, terus aplikasi bibitnya itu masih ada, ya udah gitu. Yang kalian perlu lakukan adalah kontak dari pihak apa namanya aplikasinya langsung. Gimana caranya? Kalian bisa buka di Google kok. Misalkan gini nih, ya kalian buka di Google kantor bibit, ya misalkan. Ini lo lihat nih, di sini kan ada tuh. Di sini ada kantor bibit nih, bibit.id, ya. Atau enggak lo cek di sini bibit.id. Itu kan ada nomornya, misalkan lo klik bibit.id. Ada kan nomornya tuh? Ya udah lo tinggal telepon. Kan nggak susah Pak sebenarnya. Misalkan lo klik di sininya. Setahu gue ada di sini juga deh. Di paling bawah ada nggak? Di sini. Tuh. Harusnya di sini. Tuh, ada juga kan? Contact person. Jadi kalau ada apa-apa, lo misalkan ada masalah atau apa, lo coba ke customer service ya. Ya jangan maksain gue untuk menjawab pertanyaan kalian. Soalnya ada yang kayak gitu, ada yang maksa juga gitu. Ya kan gue bukan pemilik aplikasi, Pak. Gue juga bukan CS-nya. Jadi gue nggak bisa bantuin dari sistem di dalam. Yang bisa bantu dari sistem di dalam itu cuma mereka. Gitu. Orang-orang sana. Gue kan cuma influencer yang sharing ke kalian. Gitu. Dan gue mendidik kalian kok. Makanya gue ketika kalian bertanya yang kayak, oh bantuin dong setting profil resiko saya. Kalau tujuan saya segini berapa? Gue nggak mau ngejawab loh. Ngejawab yang benar-benar hasilnya. Karena kenapa? Karena gue pengen kalian itu lebih pintar dari gue. Nganalisa sendiri. Jangan males. Gitu loh. Kalau lu emang pengen sesuatu, ya udah gitu. Usaha gitu loh untuk di sini. Seperti itu. Kan gampang. Lantas kan orang nanya, wah gue kan nggak tahu, gue baru pertama kali investasi. Sebenarnya ini tuh nggak ada di ajaran investasi guys. Sama kayak lu misalkan HP. Sama kayak misalkan kartu ATM. Kartu ATM lu ketelan, apa yang lo akan lakuin? Lo akan telepon CS dong. Terus habis itu lo tanyain, blokir dong kartu gue, gitu. Ini kartu baru. Itu sama aja. Intinya lo kontak sama ya pihak aplikasinya. Atau misalkan kalau di ATM lo kontak pihak kantornya untuk dibantu. Gitu. Jadi kalau simpel tuh jangan dibikin ribet gitu loh. Maksud gue gitu. Jangan terlalu lu ketakutan sehingga menutup mindset lu bahwa ini lo yang harus gue lakuin. Jangan kayak gitu. Makanya gue bilang, investasi itu sebenarnya mengajarkan banyak hal. Ya, tidak hanya lo naruh duit, lo dapat duit lebih gede. No, nggak gitu. Investasi itu mengajarkan bahwa
Satu memang itu. Kedua, kesabaran. Kalau lu nggak sabar, lu bisa cut loss loh. Kenapa? Lu ngelihat investasi lu minus, lu panik, lu ketakutan, lu tarik. Padahal sebenarnya itu efek sementara doang, karena lu panik. Ya kan? Kalau misalkan lu tidak sabar, lu nggak bisa. Makanya investasi mengajarkan kesabaran. Ketiga, investasi ngajarin apa sih? Investasi itu ngajarin kita untuk manage keuangan. Kalau lu nggak bisa manage keuangan, gimana caranya lu invest? Secara logis ya, banyak orang nih yang dia tuh udah mepet banget pengeluarannya. Mereka nggak tahu gimana caranya invest. Makanya dengan kita mulai berinvestasi, apalagi rutin, ya berarti kita belajar cara manage duit. Itu yang diajar sama investasi. Ya. Terus juga dari segi mindset, bagaimana cara kita berpikir lebih panjang lagi dibandingkan berpikir pendek. Itu kan juga diajar di investasi. Ya, bagaimana lu lihat 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, itu kan diajarin, ya. Dan begitu banyak manfaat investasi yang ada di dalam hidup kita yang mungkin lu nggak sadarin itu ada. Makanya guys, jadi di sini jangan ngeremehin investasi. Investasi itu tuh sama kayak lu belajar hidup, ya. Ada ups, ada down juga, ada naik, ada turun juga. Ada kita belajar suatu hal, misalkan cara berpikir ke depan, cara mengatasi resiko. Ya. Mengatasi resiko berarti sama aja kan ketika kehidupan, kalau misalnya kita ada resiko apa, kita bagaimana cara mengatasinya, manage keuangannya gimana, sama. Yang beda kan nggak ada. Jadi ketika lo nonton video gue, bukalah pikiran kalian. Ketika kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, ternyata banyak loh manfaat yang kalian bisa dapat. Jangan menganggap gue sebagai dewa ataupun nabi yang kayak, wah ini bakal, kalau dengerin Jason bakal berhasil atau apa. Emang sih banyak yang berhasil juga ya, memang banyak laporan. Tapi maksud gue adalah kalian yang bisa lebih cerdas. Karena gue akan lebih senang kalau misalkan kalian tuh berhasil dalam investasi. Ya bahkan lebih pintar dari gue, itu gue senang. Ya, ada kebanggaan gitu. Berarti artinya gue berhasil mendidik orang gitu. Gue berhasil sharing ke orang dan orang dapat manfaat buat gue. Ya, jadi semata-mata tuh bukan hanya karena keuntungan. Itu aja, sorry banget gue nggak bacot banyak karena ini sebenarnya filosofi dalam investasi. Karena kalau misalkan lo nggak ngerti filosofi dalam investasi, lo juga nggak bisa berhasil dalam berinvestasi, mau itu di reksadana, saham, ya, equity crowdfunding, peer-to-peer lending, semua tuh ada filosofinya. Seperti itu guys. Oke, itu aja yang gue pengen sampaikan hari ini ya. Jadi tetap terus konsisten dalam berinvestasi, tetap mindsetnya juga bagus dalam berinvestasi. Semua edukasi udah ada. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi, ada seminar investasi reksadana untuk pemula, menengah, sampai yang ketiga pun ada, dan yang ini pun juga ada. Setelah kalian udah nonton semua, gue jamin harusnya ya, ini gue jamin, gue bener jamin, kalian itu mengerti konsep reksadana. Mengerti secara inti konsep reksadana. Ini nih sebenarnya ilmu ini tuh sebenarnya harusnya tuh berbayar guys. Karena lu bakal bisa ngerti konsep reksadana secara menyeluruh setelah lu menonton 4 video ini. Tapi gue nggak sama sekali cas ke lu gitu. Karena gue mau kalian berhasil dalam berinvestasi, lu mengerti konsep investasi. Itu aja guys. Oke semuanya. Kalau kalian setelah ini termotivasi untuk berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Oke semuanya, apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.